Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ahmadinanti dengan NIM B10111191003. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku. Submateri yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian suku, yang kedua sejarah perkembangan suku, yang ketiga landasan suku, yang keempat ciri-ciri suku, yang kelima karakteristik suku, yang keenam pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suku, yang ketujuh tujuan penerbitan suku, yang kedelapan risiko suku, yang kesembilan peluang pengembangan suku di Indonesia, dan yang terakhir yaitu tantangan pengembangan suku di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian suku. Sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu sukuk merupakan jamak dari sak. Kata tersebut dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur Islam komersial klasik dan, menurut sejarah, secara umum biasa digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah Muslim pada abad pertengahan. Ia digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Akan tetapi, sejumlah penulis Barat pada abad pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata sak merupakan kata dari suara Latin cekwe atau cek yang biasanya digunakan pada perbankan kontemporer. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, obligasi syariah atau sukuk adalah sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil atau margin fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya itu sejarah perkembangan suku. Penggunaan suku berkembang pada abad 4-5 Hijriah atau 10-11 Masehi, di mana seorang pembeli dapat mengirim suku kepada seorang pedagang. Pada suku tersebut tertulis nama barang yang diinginkan, harga barang, dan tanda tangan pembeli. Kemudian pedagang tersebut mengirim barang yang diinginkan pembeli ketika pedagang itu menemui atau menghubungi pembeli pada waktu yang telah ditentukan. Maka ia menyerahkan suku tersebut pada pembeli dan pembeli membayar sesuai dengan harga barang. Perkembangan suku sangat didukung regulator dan pemerintah di kawasan Teluk dan Asia. Pada tahun 2011, tercatat 17 negara telah menerbitkan sukuk. Dengan demikian, sukuk sudah berkembang menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan dalam pasar modal internasional melalui struktur yang dapat diterima secara Islami. Yang selanjutnya yaitu landasan sukuk. Yang pertama, terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya terdapat pada hadis Nabi riwayat Imam Al-Tirmizi dari Amr bin Auf Al-Muzani, yang isinya perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selanjutnya yaitu terdapat pada kaidah fikih yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya yaitu terdapat pada Majma' Fikih atau Dewan Fikih Internasional. Beberapa majma' fikih, Dewan Fikih Internasional yang diakui eksistensinya telah membahas dan menetapkan haramnya mengeluarkan obligasi berbunga atau bermuamalah dalam obligasi tersebut dengan cara apapun. Di antara keputusan ini adalah keputusan Muktamar ke-6 Majma' Al-Fiqih Al-Islami di Jeddah tahun 1410 Hijriah.
Selanjutnya yaitu membahas tentang jenis-jenis sukuk. Berdasarkan kontrak aset finansial di pasar sekunder, Tarik menggolongkan sukuk dalam dua kategori, yaitu sukuk yang dapat diperdagangkan dan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Beberapa sukuk yang dapat diperdagangkan diantaranya sukuk mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mempunyai keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut dibagi berdasarkan persentase bagi hasil yang telah disepakati pada awal transaksi, dan kerugian yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Yang kedua yaitu sukuk musyarakah, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing. Yang ketiga yaitu sukuk izarah. Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad izarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya, menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan aset. Selanjutnya itu sedangkan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan menurut beberapa pendapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sukuk istisna atau murabaha, yaitu kepemilikan utang yang semakin meningkat yang diperoleh dari jenis pembiayaan istisna atau murabaha. Sebagai contoh, pembangunan jalan yang menghasilkan dana sebesar 110 juta US dollar harus kembali tanpa adanya prinsip diferensiasi atau diskon. Dana sejumlah ini dapat dibuat menjadi sertifikat utang dan tidak dapat diperdagangkan yang mirip dengan zero coupon bonds dalam beberapa fiturnya. Sebagaimana disebutkan bahwa Islam melarang perdagangan utang, maka sertifikat ini tidak dapat diperdagangkan. Yang kedua yaitu sukuk salam. Sukuk salam dalam bentuk ini dana dibayarkan di muka dan komoditi menjadi utang. Dana juga dapat dalam bentuk sertifikat yang mempresentasikan utang. Sertifikat ini juga tidak dapat diperdagangkan. Selanjutnya yaitu karakteristik sukuk. Yang pertama merupakan kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat beneficial title. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba, garar, dan maisir. Yang keempat, penerbitannya melalui Special Purpose Vehicles atau SPV. Yang kelima, memerlukan underlying aset. Yang keenam, penggunaan proses harus sesuai prinsip syariah. Selanjutnya itu pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk. Yang pertama, obligator. Obligator adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo. Dalam hal sovereign sukuk, obligatornya adalah pemerintah. Yang kedua yaitu Special Purpose Vehicle atau SPV adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk sertifikat dengan fungsi yang pertama sebagai penerbit sukuk, yang kedua menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, yang ketiga bertindak sebagai wali amanat untuk mewakili kepentingan investor. Yang ketiga yaitu investor adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sesuai partisipasi masing-masing. Selanjutnya, tujuan penerbitan sukuk. Tujuan penerbitan sukuk adalah sebagai salah satu sumber pembiayaan negara yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN yang ditetapkan pada bulan April yang lalu. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk melakukan penerbitan dan pengelolaan SBSN. Di samping itu, ada beberapa tujuan dari penerbitan SBSN tersebut. Di antaranya, yang pertama, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah. Yang kedua, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional.
Yang ketiga, diversifikasi basis investor. Yang keempat, mengembangkan alternatif instrumen investasi. Yang kelima, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara. Dan yang keenam, memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem perbankan. Selanjutnya, risiko sukuk. Yang pertama, risiko tingkat pengembalian atau rate of return risk, yaitu risiko tingkat pengembalian ada pada semua tipe sukuk dengan pengembalian tetap. Imbal hasil yang mengacu pada LIBOR atau benchmark konvensional lainnya membuat return pada sukuk dipengaruhi suku bunga. Sedangkan pada akad mudharabah, imbal hasil sangat bergantung pada kinerja perusahaan yang dapat naik dan turun. Yang kedua yaitu risiko kredit atau credit risk. Risiko kredit risk suku ijarah dihadapi oleh investor disebabkan kegagalan pembayaran atau sewa underlying aset. Kecenderungan default menjadi lebih besar karena mekanisme penjadwalan ulang atas hutang dengan imbal hasil atau suku bunga lebih tinggi tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Yang ketiga yaitu risiko nilai tukar atau foreign exchange rate risk, yaitu dapat terjadi jika return atas pengelolaan underlying aset diberikan dalam mata uang asing. Penerbit dapat menghitung dan memberikan jaminan atas risiko tersebut dalam rangka melindungi investor dari pergerakan nilai tukar. Yang keempat, risiko tingkat harga atau price collateral risk terjadi ketika spesifikasi aset yang tercermin pada nilai penerbitan sukuk yang diajukan berbeda dengan nilai pasar sesungguhnya. Dan laporan atas nilai underlying aset, sukuk ijarah paling rentan menghadapi risiko ini karena aset yang disewakan dapat mengalami depresiasi hingga di bawah harga pasar. Yang kelima yaitu risiko likuiditas atau liquidity risk. Pertumbuhan pasar sekunder yang lambat membuat investor sukuk menghadapi risiko likuiditas. Kecenderungan membeli dan menahan pada mayoritas investor sukuk membuat mekanisme transfer kepemilikan sukuk tidak efisien. Yang terakhir yaitu risiko kepatuhan syariah. Perkembangan pasar yang pesat memungkinkan adanya struktur sukuk yang tidak memenuhi aspek syariah. Standarisasi dan perhatian atas aturan-aturan syariah pada sukuk dalam rangka melindungi investor muslim dari praktek yang prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya yaitu peluang pengembangan sukuk di Indonesia. Sukuk di Indonesia pertama kali diterbitkan oleh PT Indonesian Satellite Corporation atau Indosat pada bulan September tahun 2002 dengan nilai 175 miliar. Langkah Indosat tersebut diikuti perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nilai penerbitan sukuk korporasi hingga akhir 2008 mencapai 4,76 miliar. Sedangkan struktur sukuk yang digunakan pada periode 2002 sampai 2004 lebih didominasi oleh mudharabah sebesar 740 miliar atau sebesar 88%. Sisanya ijarah sebesar 100 miliar atau 20%. Adapun periode 2004 sampai 2007 didominasi oleh ijarah sebesar 2,194 triliun atau sebesar 92%. Sisanya mudharabah sebesar 200 miliar atau 8%. Keberadaan sukuk atau surat utang berbasis syariah dapat memperkuat kondisi ekonomi Indonesia dan menahan bubble ekonomi karena akan memperbanyak portofolio mata uang asing selain dolar. Sukuk merupakan instrumen yang tepat untuk menyasar para investor Timur Tengah dengan memberikan alternatif pembiayaan sesuai syariat Islam. Saatnya Indonesia melakukan portofolio tidak hanya pada dolar saja, tetapi juga pada mata uang yang lain. Ini akan menambah portofolio mata uang asing di luar dolar. Selanjutnya yaitu tantangan pengembangan sukuk di Indonesia. Tantangan yang harus kita hadapi dalam mengembangkan sukuk terutama di Indonesia, terutama kurangnya pemahaman masyarakat akan keberadaan sukuk. Hal ini
menjadi permasalahan klasik yang bukan hanya terjadi pada sukuk saja, akan tetapi terjadi juga pada instrumen-instrumen investasi lainnya seperti saham syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lain sebagainya. Terutama sistem bagi hasil yang hanya dikenal oleh kalangan pemodal saja. Ketidakpahaman masyarakat, terutama investor terhadap sukuk syariah, menimbulkan kecenderungan masyarakat atau investor dalam berinvestasi masih berorientasi pada keuntungan atau return yang ditawarkan, sehingga mereka sering membandingkan dengan keuntungan yang ditawarkan obligasi konvensional atau instrumen lainnya yang lebih menguntungkan. Keadaan ini diperparah dengan adanya ketidakjelasan dalam aspek operasional, karena belum ada standar baku untuk operasional dan ketentuan akuntansinya. Hal ini tentu menyebabkan kegamangan praktisi untuk mendukung pengembangan instrumen yang relatif baru ini. Selain itu, ketentuan fikih versus hukum normal yang seringkali tidak sejalan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor muslim dan non-muslim untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pasar sangat responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang diterbitkan diserap habis oleh pasar. Bahkan ada beberapa kasus menimbulkan kelebihan permintaan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, obligasi syariah atau sukuk adalah sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil atau margin fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Perkembangan sangat didukung regulator dan pemerintah di kawasan Teluk dan Asia. Pada tahun 2019, tercatat 17 negara telah menerbitkan sukuk. Dengan demikian, sukuk sudah berkembang menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan dalam pasar modal internasional melalui struktur yang dapat diterima secara islami. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.